Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, dan bagi kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Langsung aja kita ke videonya. Isabella Guzman, gadis yang viral karena dianggap sebagai psikopat tercantik di dunia. Jadi sebelum ke kronologinya, aku ingin menjelaskan sedikit latar belakang tentang si Isabella ini. Gadis cantik bernama lengkap Isabella Yunmi Guzman ini adalah anak dari pasangan Robert Guzman dan Yunmi Hao. Isabella ini lahir pada 9 Juni 1995 di Amerika Serikat. Jadi si Isabella Guzman ini menjadi broken home karena kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Dan tidak lama setelah bercerai dengan ayahnya, si Robert Guzman, si Yumin Hao, mama si Isabella ini berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Rian. Dan hak asuh jatuh kepada si ibunya ini, si Yumin Hao. Mulai dari situ, Isabella pun sering bertengkar dengan ibunya. Dan si Isabella mengaku bahwa dia sangat membenci ibunya. Dan si Isabella ini curhat kepada ayahnya, si Robert Guzman, bahwa dia sangat membenci ibunya. Puncak pertengkaran antara ibu dan anak ini pada tanggal 27 Agustus 2013, di mana pada saat itu Isabella bertengkar hebat dengan ibunya, dan si Isabella ini membentak, memukul, dan meludahi ibunya sendiri. Sebelum kejadian, si Isabella ini mengirim email ke ibunya yang berisi "You will pay", yang artinya kamu harus bayar. Nah, karena kaget menerima pesan dari anaknya, Yunmi Hao langsung memperlihatkan pesan tersebut kepada suaminya, si Ryan. Tidak sampai di situ, Yunmi Hao pun karena saking takutnya dengan pesan dari anaknya ini, dia pun memperlihatkan pesan anaknya ini kepada ayah kandungnya, si Robert Guzman. Tidak lama dari situ, Robert Guzman menelpon anaknya untuk menasehatinya. Disitulah Isabella Guzman menangis dan berkata sangat membenci ibunya. Dan tak sampai di situ, karena saking takutnya dengan ancaman anaknya ini, si Yunmi Hao, ibu kandung Isabella ini, juga menelpon 911 untuk memeriksa keadaan di rumah mereka. Tak lama kemudian, datanglah seorang polisi, dan pada saat pintu dibuka, polisi mendapati Isabella Guzman. Dan pada saat itu pun polisi memberi nasihat. Karena saat dinasihati Isabella diam saja, polisi pun memberi peringatan supaya tidak bertindak gegabah. Dan polisi pun berkata, "Kami harap pesan yang kau tujukan kepada ibumu ini cuma sekedar pesan saja, bukan ancaman yang serius." Oke, kita ke kronologinya, di mana Isabella membunuh ibu kandungnya sendiri. Jadi kejadian naas ini bermula pada saat ibu Isabella pulang dari kantor, dan pada saat itu ibu Isabella langsung naik ke lantai atas rumah mereka untuk bersembunyi. Dan pada saat itu Isabella mengejar ibunya ke atas, ke lantai atas, dan ibunya pun lari bersembunyi ke kamar mandi. Isabella pun mengejar sampai ke kamar mandi. Mungkin kalian bertanya, di mana si Rian, si ayah tiri Isabella ini? Jadi si Rian itu lagi di dapur menyiapkan makanan untuk makan bersama dengan keluarganya. Tapi pada saat dia asyik-asyik nih masak di dapur, terdengar suara berisik yang dia dengar dari lantai atas, dan dia pun bergegas untuk lari ke lantai atas. Pada saat mendengar suara berisik, baru si Rian ini naik ke lantai atas, dan suara berisik tersebut berada pada kamar mandi kamar mereka. Dan si Rian ini pun langsung menuju kamar mandi, dan benar saja saat dia ingin masuk, kamar mandi itu terkunci, dan di dalam kamar mandi ada suara istrinya yang berteriak kesakitan.
Dan Rian pun berusaha untuk membuka pintu dengan gedor-gedor dan menendang-nendang pintu, tapi pintunya tidak bisa terbuka. Dan si Rian ini makin kaget saja saat melihat darah mengalir dari bawah pintu kamar mandi. Dan pada saat suara ibu Isabella ini sudah tidak ada, dengan santainya si Isabella membuka pintu dengan memegang pisau berlumuran darah. Dengan santainya dia keluar. Dan si Rian pun melihat keadaan istrinya yang tewas dengan sangat-sangat mengenaskan. Jadi guys, Isabella menikam muka ibunya sebanyak 151 kali. Melihat keadaan istrinya, si Rian pun menelpon polisi. Karena si Isabella mendengar bahwa ayah tirinya ini menelpon polisi, maka si Isabella ini kabur dengan keadaan masih berdarah-darah. Polisi pun datang dan mendapati keadaan ibu Isabella ini dengan badan yang memar-memar karena dipukul oleh tongkat bisbol oleh si Isabella dan ditikam di bagian wajah sebanyak 151 kali. Dan saat kabur, Isabella pun dicari oleh, dan tidak lama kemudian Isabella pun tertangkap. Dan hakim langsung memutuskan untuk mengadili Isabella. Jadi saat akan disidang, Isabella masuk ke ruang sidang dengan muka yang biasa aja dan merasa tidak bersalah. Nah ini nih bagian yang bikin dia viral, karena saat masuk ke ruangan sidang, dengan santainya dia melempar senyum manisnya kepada beberapa reporter yang merekam persidangannya. Ini deh videonya. Dan pada saat Isabella ditanya, apa motif kamu membunuh ibu kandungmu sendiri? Si Isabella menjawab bahwa ibu kandungnya itu bukan Yu Min Ho, melainkan Sesela. Dan si Sesela ini katanya adalah suara-suara yang menemani dia dari kecil, yang selalu menemaninya dari kecil sampai dia besar seperti sekarang. Dan atas bisikan si Sesela ini pula, dia membunuh ibu kandungnya sendiri. Supaya apa? Supaya katanya dia bisa menyelamatkan dunia. Kan halu. Dan dokter pun ditunjuk untuk memeriksa kejiwaan si Isabella ini. Dan dokter pun mengatakan Isabella mengalami gangguan mental. Jadi si Isabella ini menderita skizofrenia, di mana dia tidak bisa membedakan yang mana kehidupan ilusi dan yang mana kehidupan yang nyata. Yang dari awal mikir bahwa si Isabella ini gila dari awal, kita itu satu server, karena ini nggak bisa dilakuin sama orang yang waras. Jadi si Isabella ini nggak bisa membedain gitu mana ilusi dan mana kehidupan yang nyata. Dan yang paling nyeseknya lagi, si Isabella ini dinyatakan tidak bersalah. Nyesek nggak? Karena si Isabella ini menderita penyakit mental dan tidak bisa dihukum, melainkan dibawa ke rumah sakit jiwa. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang jahat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah bagi kalian yang udah subscribe. Terima kasih banyak. See you in my next video. Assalamualaikum.